Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya anak-anak. Kali ini kita akan bahas kelas 4, tema 4, subtema 2, pembelajaran 4 ya anak-anak. Sikap apa lagi ya yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dalam hati. Hebatnya dokter kami. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu. Setelah 10 tahun lebih merantau ke kota, ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran, dan setelah lulus ia praktik di rumah sakit umum kabupaten setelah lulus. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Pada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kakus lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu menyejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas. Diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan kukejar cita-citaku menjadi guru, dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang dilakukan Dokter Rana untuk warga desa? 2. Mengapa Dokter Rana melakukan itu? 3. Apa dampak dari hal yang dilakukan oleh Dokter Rana bagi masyarakat? 4. Bagaimana perasaan masyarakat terhadap Dokter Rana? Tuliskan pada tabel berikut. Sikap dari Dokter Rana, pendapatmu tentang sikap Dokter Rana. 5. Hal-hal baik yang bisa aku contoh dari Dokter Rana. Dari Dokter Rana, kita belajar bahwa ketika kita bekerja haruslah bermanfaat bagi orang lain. Menjadi seorang dokter juga harus rendah hati dan menghargai orang lain. Ayo berdiskusi. Masih ingatkah kamu dengan cerita Dayu yang diejek oleh Dadu? Apa yang dapat kamu lakukan supaya hal itu tidak terjadi?
Buatlah kesepakatan kelas dengan teman-teman supaya antar teman tidak saling menyakiti. Tulislah ide-idemu. Diskusikan kesepakatan kelas kalian ya. Ketika kesepakatan kelas itu dilakukan, maka setiap warga kelas akan merasa nyaman. Mereka merasa dihargai. Ketika kamu menghargai semua orang, maka kamu sudah mengaplikasikan sila kedua Pancasila. Tidak hanya dokter Ana yang mempunyai sikap baik, Paman Udin juga mempunyai sikap yang perlu kita contoh. Ayo berlatih. Paman Udin adalah petani yang rajin. Ketekunannya membuat hasil panen melimpah. Ia sekarang mempunyai sawah yang cukup luas. Berikut adalah gambaran petak sawahnya. A. B 60 meter, B. C 20 meter, C. D. DE, EF 30 meter, FA 30 meter. Apakah kamu tahu bagaimana menghitung luas dan keliling sawah tersebut? Ayo berlatih menghitungnya. Kita akan berlatih menghitung luas dan keliling bangun gabungan. Perhatikan gambar persegi panjang berikut. 3 cm, 5 cm. Hitunglah luas A. Hitunglah keliling A. 3 cm, 5 cm. B. Hitunglah luas B. Hitunglah keliling B. 3 cm, 5 cm A. 5 cm, 3 cm B. 1. Gabungkan dua persegi panjang A dan B. A. Bangun gabungan. Apa yang terbentuk? B. Hitunglah panjang dan lebar dari bangun gabungan baru. C. Hitunglah luas dan keliling bangun gabungan tersebut. 2. Coba bandingkan luas bangun gabungan dengan hasil penjumlahan luas bangun A dan bangun B. Apa yang bisa kamu simpulkan? 3. Coba bandingkan keliling bangun gabungan dengan hasil penjumlahan keliling bangun A dan bangun B. Apa yang bisa kamu simpulkan? Kemungkinan penggabungan. Gambar A, gambar B. 3 cm, 5 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm, 5 cm. Gambar B. Luas A 5 kali 3 sama dengan 15. Luas B 5 kali 3 sama dengan 15. Luas total, luas A tambah luas B 15 cm tambah 15 cm sama dengan 30 cm. Keliling 5 cm ditambah 3 cm ditambah 3 cm ditambah 5 cm ditambah 3 cm ditambah 3 cm sama dengan 22 cm. Kemungkinan penggabungan. Luas keliling. Apakah luas semua gabungan tersebut sama? Apakah keliling semua bangun gabungan tersebut sama? Jadi, luas bangun gabungan dapat dihitung dengan cara menjumlahkan luas bangun pembentuknya. Sementara itu, keliling dapat dengan cara menjumlahkan ukuran sisi terluarnya. Kalian sudah belajar tentang cara menghitung luas bangun yang digabungkan. Sekarang coba kalian hitung ya luas sawah Paman Udin. 30 meter, 30 meter, 60 meter, 20 meter. 1. Hitunglah luas sawah Paman Udin. 2. Pada saat panen tiba, biasanya setiap 100 meter tanah menghasilkan 80 kilo padi. Berapa berat padi yang didapat pada waktu panen? 3. Harga 1 kilo padi adalah 5.500. Jika Paman Udin menjual separuh hasil panennya, berapa uang yang didapatkan? 4.
Paman Udin ingin membeli lagi sawah 200 meter. Gambarlah kemungkinan-kemungkinan bentuknya. Ayo renungkan, nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Apakah kamu sudah mengaplikasikan kesepakatan kelasmu? Kerja sama dengan orang tua. Sampaikan kepada orang tuamu pentingnya kesepakatan kelas. Mintalah pendapat mereka supaya kamu bisa melaksanakan dengan baik. Sekian, terima kasih. Tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.